Selamat pagi, siang, dan malam, Bos Bis. Perkenalkan, nama saya Bobby Williams, NIM 1501742, sebagai Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Perkenalkan Bos Bis, saya Vira Dewi Sartika, NIM 1501708, di sini sebagai Wakil Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Oke, ke bagian umum. Jadi, visi dari HMS ETB itu sendiri ialah menjadi ruang kontribusi anggota melalui usaha pemenuhan kebutuhan dengan semangat kekeluargaan. Untuk mendukung visi dari HMS ETB itu sendiri, maka dibutuhkan suatu departemen yang menjadi supporting system. Dan dari departemen ini akan mengatur jalur komunikasi dan penyebaran informasi antar anggota HMS ITB serta pihak luar yang terkait. Dan dengan adanya pengaturan tersebut, maka kegiatan-kegiatan HMS ITB dapat terlaksanakan baik dan informasi-informasi dapat tersampaikan secara efektif. Dan selain berhubungan dengan selain mengatur komunikasi dan informasi, maka dibutuhkan juga departemen yang bisa menyimpan dokumentasi dari setiap kegiatan-kegiatan HMS ITB agar berguna di kemudian hari. Dari penjabaran ini semua dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi akan mempermudah anggota HMS ITB dalam menerima seluruh informasi yang dibutuhkan dan juga menertibkan jalur komunikasi, baik antar anggota HMS ITB ataupun dengan pihak luar. Berikut ada alur berpikir yang kami gunakan saat kami merancang departemen ini. Yaitu pertama dimulai dengan mulai, dan lalu arahan dari ketua umum, yaitu dari Alip sendiri. Dari arahan ini akan dirumuskan suatu kebutuhan. Dan dari perumusan kebutuhan ini akan menghasilkan kebutuhan. Dan lalu akan terbagi menjadi 3, yaitu perumusan fungsi, perumusan program kerja, dan perumusan SOP. Dari perumusan fungsi ini akan melahirkan fungsi. Sedangkan dari perumusan program kerja ditambah dengan input dari kuesioner dari anggota HMS ITB akan menghasilkan program kerja. Dari program kerja akan menurunkan perumusan pembagian kerja, dan lalu perumusan organogram, yang pada akhirnya lalu dievaluasi lagi melalui parameter keberhasilan. Dan lalu di bagian kanan itu ada perumusan SOP. Dan perumusan SOP ini akan menghasilkan SOP. Nah, kenapa SOP ini berada di luar dan bukan hasil penurunan dari perumusan program kerja dan perumusan fungsi? Karena SOP yang di sini itu bagi kami adalah bersifat umum. Dan dia merupakan pedoman yang benar-benar harus dipatuhi oleh media komunikasi dan informasi dan menjalankan tugasnya. Karena pihak Medcom itu sendiri pasti berhubungan dengan namanya media cetak, media sosial, dan media sebagainya. Sehingga dibutuhkan suatu prosedur untuk menuntun kami dalam menjalankan tugas-tugas kami. Baik, selanjutnya arahan dari Ketua Umum HMS ITB 2020-2021 dalam merencanakan pelaksanaan dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Terdapat 3 arahan yang diberikan kepada Departemen Medkominfo, yaitu arahan yang pertama, mengelola penyebaran informasi secara terpusat dan merata kepada seluruh anggota, serta melakukan pensuasanaan kegiatan selama berjalannya kepengurusan. Yang kedua, mengordinasikan pendokumentasian dalam seluruh kegiatan HMS ITB. Yang ketiga, menjadi penyalur komunikasi dan informasi kepada pihak luar HMS ITB melalui media yang dimiliki. Nah, untuk mewujudkan ketiga arahan tersebut, terdapat langkah-langkah yang dibutuhkan selama kepengurusan Departemen Media Komunikasi dan Informasi HMS ITB 2020-2021. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengelola penyebaran informasi yang bersifat terpusat dan merata kepada seluruh anggota HMS ITB. Yang kedua, melakukan pensuasanaan kegiatan HMS ITB selama berjalannya kepengurusan BP HMS ITB 2020-2021. Yang ketiga, mengordinasikan pendokumentasian antara Departemen Media Komunikasi dan Informasi dengan departemen terkait dalam seluruh kegiatan HMS ITB. Yang keempat, melakukan pengarsipan dari seluruh dokumentasi yang telah dilaksanakan pada masa kepengurusan HMS ITB 2020-2021. Dan yang terakhir, menjadi penyalur komunikasi dan informasi kepada pihak luar HMS ITB melalui media yang dimiliki.
Selanjutnya, kita masuk ke fungsi Departemen Medkominfo selama kepengurusan HMS ITB tahun 2020-2021, di mana fungsi Departemen Medkominfo itu sendiri adalah Departemen Media Komunikasi dan Informasi sebagai pengelola penyebaran informasi serta penyalur komunikasi baik ke dalam HMS ITB maupun luar ITB agar kebutuhan akan informasi terwadahi dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke data kuesioner yang telah disebar Departemen Media Komunikasi dan Informasi kepada 251 anggota HMS ITB. Kuesioner ini bertujuan untuk menarik pendapat dari anggota HMS ITB terkait kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh Departemen Media Komunikasi dan Informasi HMS ITB. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah dibutuhkan pelatihan software desain? Software desain yang dimaksud di sini adalah seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan lain-lain. Dengan pilihan jawabannya, butuh dan tidak butuh. Nah, dapat dilihat dari grafik itu, terlihat 89% masa HMS ITB menjawab butuh akan adanya pelatihan software, dan 11% yang menjawab tidak butuh. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah informasi seputar kegiatan HMS ITB yang Anda peroleh berasal dari sosial media HMS ITB atau dari pihak lain? Dengan pilihan jawaban, A, dari sosial media HMS ITB, B, dari teman, dan C, cari sendiri. Dapat dilihat dari grafik, hasil kuesioner yang telah disebar menunjukkan 84% masa HMS ITB menjawab informasi yang didapat berasal dari sosial media HMS ITB, sedangkan 13%-nya berasal dari teman, dan 3%-nya berasal dari cari sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yang merupakan pertanyaan isian yang berbunyi bagaimana cara meningkatkan kewaspadaan anggota HMS ITB mengenai kegiatan dan informasi seputar HMS. Nah, berdasarkan grafik, dapat dilihat 52% masa HMS ITB menjawab sudah bagus. 25%-nya menjawab secara langsung atau grup kelas atau angkatan dan teman sekitarnya. 10% menjawab kesuasanaan harus ditingkatkan. 8% menjawab jumlah penyebaran informasi harus ditingkatkan. Dan 2% lainnya mengatakan perlu diadakannya metode baru. Nah, dari 3 pertanyaan yang telah disebutkan di atas, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 topik. Yang pertama, kebutuhan anggota HMS ITB akan pelatihan software desain yang merupakan pertanyaan dari nomor 1. Dan yang kedua, sumber informasi yang diperoleh anggota HMS ITB yang merupakan pertanyaan nomor 2. Dan yang topik yang ketiga, metode penyebaran informasi yang dirasa efektif oleh anggota HMS ITB yang merupakan pertanyaan nomor 3. Dan dari data kuesioner tersebut akan menjadi suatu landasan bagi Medkominfo dalam menentukan program kerja yang akan dilaksanakannya. Untuk program kerja yang pertama, itu adalah HMS Week. Latar belakang dari HMS Week ini dilatar belakangi dengan untuk mendukung kebutuhan nomor 1 yang bisa dilihat pada PDF sosialisasi MOSBIS. Dan deskripsi dari HMS Week ini sendiri apa? HMS Week ini akan merekap seluruh kegiatan HMS ITB seminggu ke depan dalam satu poster dan menyebarkannya melalui OA Line dan juga Instagram Story. Tujuannya apa sih dari HMS Week ini? Tujuannya itu untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan HMS ITB setiap minggunya kepada anggota HMS ITB. Dan siapa yang menjadi penanggung jawab? Yaitu Kepala Biro Media dan Desain. Sasarannya adalah kepada seluruh anggota HMS ITB. Dan ini dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Kenapa setiap hari Minggu jam 7 malam? Karena hari Minggu merupakan hari sebelum hari Senin, di mana kegiatan-kegiatan tersebut sudah mulai dilakukan, dan malam itu merupakan momen yang tepat menurut Medkominfo dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan besok dan besok-besoknya. Dan lalu parameter keberhasilan dari HMS Week itu sendiri ialah 44 kali ngepost selama masa kepengurusan. Maksudnya apa? Itu adalah 44 kali minggu. Jadi setiap minggu Medcom akan melakukan ngepost, dan jika dihitung maka itu ada 44 kali yang harus dilakukan selama kepengurusan kami. Dan alat ukurnya itu melalui timeline OA dan juga Instagram Story. Program kerja yang kedua itulah HMS Brand.
HMS Brand ini dilatar belakangin untuk mendukung kebutuhan nomor 2, yaitu melakukan pensuasanaan. Deskripsinya apa sih? Jadi HMS Brand ini akan ngebuat grand design dan template umum untuk memenuhi kebutuhan desain setiap departemen dalam perihal publikasi pada media sosial HMS ITB. Nah, apa sih hubungannya dengan melakukan pensuasanaan? Karena menurut kami dari Medcom sendiri, suasana ini bisa dapat ditingkatkan jika terdapat kebersamaan antara departemen dengan departemen yang lainnya. Kesenangan. Ya, maaf bos, saya susah untuk kata-katanya. Jadi lebih sinkron. Jadi dengan demikian pensuasana akan kegiatan tersebut meningkat. Dan lalu tujuannya apa sih dari HMSB ini sendiri? Yaitu untuk membantu keberjalanan dari departemen lain dalam menerima kebutuhan desain dan juga publikasi dari departemen tersebut. Lalu penanggung jawabnya siapa sih? Penanggung jawabnya itu adalah Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Tujuannya ialah kepada Departemen HMS ITB. Dan waktu pelaksanaannya ini tentatif, tergantung dari kebutuhan dari sama kepengurusan dari BPHMS ITB 2020-2021. Parameter keberhasilannya ini tiap kebutuhan pensuasanaan dari departemen di HMS ITB dapat terpenuhi. Alat ukurnya apa? Itu melalui Google Sheet dan juga media sosial HMS ITB. Dan program kerja yang ketiga yaitu HMS Repost. HMS Repost ini dilatar belakangi dalam mendukung kebutuhan nomor 1 dan juga untuk mendukung kebutuhan nomor 5 yang bisa dilihat pada PDF sosialisasi BOSBIS. Nah, deskripsi tentang apa sih? Jadi HMS Repost ini akan menyebarkan informasi dan menyalurkan komunikasi melalui media sosial HMS ITB. Tujuannya ini untuk menyebarkan informasi-informasi seputar HMS ITB kepada anggota HMS ITB dan juga pihak luar yang terkait, serta menjadi penyalur komunikasi melalui media sosial yang kami miliki. Dan siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Yaitu Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Sasarannya nih pasti kepada anggota HMS ITB dan juga pihak-pihak luar. Waktu pelaksanaannya akan tentatif, tergantung dari kebutuhan selama pengurusan dari BPHMS ITB 2020-2021. Dan bagaimana dengan parameter keberhasilannya? Parameter keberhasilannya itu di mana OA lain akan melakukan satu post setiap minggu. Ini maksudnya apa? Minimal sekali ngepost tentang HMS Week. Dan juga Instagram satu post Instastory setiap minggu. Sama seperti tadi, yaitu minimal 1 kali ngepost HMS Week. Dan lalu YouTube ini ada 4 kali video. 4 video selama
rekapan dokumentasi kegiatan yang dapat dilihat setiap 1-2 bulan di Instagram dan majalah dinding. Selain itu, di ujung kepengurusan juga terdapat satu folder G Drive yang berisikan rekapan-rekapan kegiatan dan acara yang terjadi selama masa kepengurusan BPHMS 2020-2021. Serta yang terakhir adanya rekapan buku dan video di akhir kepengurusan juga. Nah, alat ukur keberhasilannya yaitu media online, majalah dinding, buku, dan video berisi rekapan dokumentasi. Proker selanjutnya yaitu proker yang bernama R32. Nah, apa sih yang terbelakangi terjadinya proker ini? Jadi proker ini tuh kita bikin karena berdasarkan kebutuhan nomor 1 yang telah disebutkan oleh saya sendiri tadi. Nah, deskripsi kegiatannya berupa R32 itu merupakan suatu bentuk rekapan informasi dan kegiatan seputar HMS ITB. Nah, R32 ini memuat konten-konten dari departemen-departemen maupun anggota HMS lainnya yang ingin mengisi dan akan disusun secara menarik dalam bentuk media cetak serta online oleh kita sendiri. Tujuannya itu menyebarkan suatu rekapan informasi dan kegiatan seputar HMS ITB selama kepengurusan BPHMS ITB 2020-2021. Untuk penanggung jawabnya akan ditanggung-jawabi oleh Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi itu sendiri. Nah, begitu juga sasarannya. Sasarannya sama seperti proker-proker sebelumnya. Sasaran dari proker ini merupakan anggota HMS ITB dan pihak eksternal, seperti himpunan mahasiswa teknik sipil dari universitas-universitas lain. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu, R32 akan kita cetak sebanyak 4 kali penerbitan pada akhir bulan Mei dengan tema utama ulang tahun HMS, yang kedua di bulan Agustus dengan tema utama kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang ketiga di bulan November dengan tema utama kedatangan HMS 2019, dan yang terakhir pada bulan Januari dengan tema utama tahun baru. Untuk parameter keberhasilannya, kita membuat parameter keberhasilan yaitu berupa diterbitkannya R32 sebanyak 4 kali selama kepengurusan BPHMS ITB 2020-2021. Nah, untuk alat ukur keberhasilan kita yaitu tersedianya fisik cetakan R32 dan platform online yang berupa ISO. Selanjutnya, proker yang ketujuh yaitu HMS Training. Untuk latar belakang HMS Training ini merupakan untuk menjawab misi nomor 2. Selanjutnya proker HMS Selanjutnya proker yang ketujuh yaitu HMS Training. Untuk latar belakang dari HMS Training itu sendiri merupakan suatu proker yang kita bikin karena untuk menjawab kebutuhan nomor 2 kita. Nah, apa sih deskripsi kegiatannya? Deskripsi kegiatan HMS Training ini berupa suatu pelatihan yang diadakan untuk mewujudkan kemampuan departemen lain dalam menggunakan software desain, sehingga pada akhirnya meningkatkan keahlian desain mereka. Pelatihan ini mengarah kepada hal-hal teknis dalam penggunaan software desain. Meskipun begitu, pelatihan ini tetap bersifat terbuka bagi seluruh anggota HMS ITB. Tujuannya itu untuk menambah keahlian Departemen HMS ITB dalam mendesain. Nah, untuk orang yang menanggung jawab dari proker ini yaitu Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Sasaran dari proker ini kita tujukan kepada Departemen Badan Pengurus HMS ITB 2020-2021 khususnya, dan terbuka bagi anggota HMS ITB umumnya. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan selama 2 kali selama masa kepengurusan BPHMS ITB 2020-2021, yaitu pada tanggal 13 April 2020 yang bertepatan dengan hari Rabu. Pada kali ini HMS Training akan fokus pada desain grafis statis. Dan yang kedua, tanggal 14 September 2020, yaitu hari Kamis, yang memiliki tema atau fokusnya kepada desain grafis yang dinamis. Parameter keberhasilannya itu, satu anggota dari setiap Departemen BPHMS ITB 2020-2021 dapat hadir dan materi yang disampaikan jelas
dan dapat dimengerti sehingga pada akhirnya mampu mendesain secara mandiri. Alat ukur keberhasilan yang kita bikin yaitu adanya absensi dan kuesioner ketersampaian materi yang akan kita share di akhir HMS training. Yang terakhir yaitu proker yang bernama HMS Podcast. Apa sih yang melatar belakangi terciptanya proker ini? Nah, yang melatar belakangi adanya HMS Podcast itu merupakan kan kegiatan yang berlangsung di HMS ITB itu cukup banyak dan mayoritas wujud output dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi hanya berupa visual seperti gambar, infografis, video, dan sebagainya. Hal ini dinilai monoton dan dibutuhkan usaha yang besar untuk meliput semua kegiatan secara detail. Nah, untuk itu, dibutuhkan sarana baru yang bersifat non-formal dan menghasilkan output dalam bentuk audio. Selain itu, program kerja HMS Podcast ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nomor 1 Departemen Medkominfo HMS ITB. Nah, dalam proker HMS Podcast ini kita kerjanya ngapain sih? Nah, hal-hal yang kita kerjain dalam proker satu ini yaitu meliput kegiatan maupun keseharian yang sedang atau telah berlangsung di HMS ITB. HMS Podcast ini melibatkan departemen-departemen dalam kepengurusan HMS ITB 2020-2021, kepanitiaan, dan pihak-pihak lain seperti pihak eksternal, contohnya KMITB. Dalam kegiatan ini, pihak yang terlibat dalam podcast akan diwawancarai atau diberikan narasi mengenai atau ulang-ulang. Selanjutnya proker nomor 8 yaitu HMS Podcast. Nah, latar belakang terciptanya proker yang satu ini adalah seperti ini. Nah, kan kegiatan yang berlangsung di HMS itu cukup banyak dan mayoritasnya outputannya itu berupa infografis seperti infografis. Safir. Ya, kita. 2, 3. Ya, oke. Selanjutnya, proker yang terakhir yaitu HMS Podcast. Nah, apa sih yang melatar belakangi terciptanya proker satu ini? Jadi, HMS Podcast itu tercipta karena pemikiran kita tentang kegiatan yang berlangsung di HMS itu cukup banyak dan mayoritas outputannya itu cuma berupa informasi visual seperti gambar, infografis, video, dan sebagainya. Hal ini dinilai monoton dan dibutuhkan usaha yang besar untuk meliput semua kegiatan secara detail. Nah, untuk itu dibutuhkan sarana baru yang bersifat non-formal dan menghasilkan output dalam bentuk audio. Selain itu, program kerja HMS Podcast ini juga dilaksanakan karena adanya kebutuhan nomor 1 Departemen Menkominfo tahun 2020-2021. Nah, deskripsi kegiatan yang akan kita lakukan pada proker ini adalah meliput kegiatan maupun keseharian yang sedang atau telah berlangsung di HMS ITB. HMS Podcast ini melibatkan departemen-departemen dalam kepengurusan HMS ITB, kepanitiaan yang sedang berlangsung, dan pihak-pihak lain seperti KM ITB. Dalam kegiatan ini, pihak yang terlibat akan diwawancarai atau mereka memberikan narasi mengenai apa yang ingin mereka ceritakan kepada pendengar. Tujuannya yaitu memberikan insight baru tentang pengalaman mereka dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan, seperti menjabat menjadi ketua wisuda, misalkan, atau lain-lain. Dan dari sudut pandang yang berbeda kepada anggota HMS ITB ataupun pihak luar yang mendengarkan HMS Podcast. Penanggung jawabnya Wakil Ketua Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Sasarannya kepada anggota HMS ITB. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, akan dilakukan 1 kali dalam 2 bulan selama kepengurusan BPHMS ITB 2020-2021 dan di-upload di minggu akhir bulan tersebut, terhitung sejak Maret 2020 pukul 7. Nah, parameter keberhasilannya kita membuat 6 podcast yang di-upload selama kepengurusan BPHMS ITB 2020-2021. Alat ukur yang kita gunakan yaitu YouTube, dan
Setelah itu akan ada pembagian kerja. Pembagian kerjanya dibagi 3, yaitu untuk kepala departemen, wakil kepala departemen, dan juga kabiro itu sendiri. Kepala departemen untuk pertama dia akan melaksanakan arahan kerja yang telah diberikan kepada departemennya. Arahan kerja ini yang berdasarkan dari ketua umum. Lalu dia akan membuat timeline RAB atas kegiatan yang akan dilakukan oleh departemennya. Dia akan merancang perjalanan departemen, yaitu program kerja, struktur departemen, dan evaluasi. Dan lalu dia akan mengepalai beberapa program kerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan lalu dia memastikan tercapainya penyampaian informasi dan penyaluran komunikasi terkait program kerja departemen lain. Ini juga akan mengelola sistem kebutuhan desain dan publikasi sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan untuk Wakadep, dia akan membantu kepala departemen dalam melaksanakan tugasnya. Dan lalu kedua, dia akan mengawasi pemberdayaan dari anggota. Dia akan mengepalai beberapa program kerja, dan dia akan menjadi sekretaris bendahara. Sedangkan untuk kepala Biro Media dan Desain, dia akan mengelola website HMS ITB dan medium dari HMS ITB. Dia akan mengepalai beberapa program kerja, mengkoordinasi pendokumentasi dan pengarsipan kegiatan HMS ITB, serta mengatur pemberdayaan sumber daya anggota. Dan ini adalah organogram dari komunikasi dan informasi. Bisa dilihat di sini, Bospis. Dan lalu, berikut adalah SOP yang akan kami jelaskan. Lanjut ke SOP media. Nah, dalam konteks ini, SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur serta aturan mengenai keberjalanan penyebaran informasi dan permintaan desain departemen lain selama kepengurusan Badan Pengurus HMSITB 2020-2021. SOP media terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, publikasi media sosial. SOP media sosial berisi arahan atau prosedur yang harus dipatuhi oleh Departemen Media Komunikasi dan Informasi dalam menggunakan media sosial HMS. SOP yang telah dibuat akan diumumkan dan disebarkan kepada anggota HMS ITB pada awal kepengurusan dan secara berkala selama kepengurusan BPHMS ITB 2020-2021. Nah, jenis media sosial yang digunakan yaitu Instagram, Line, YouTube, website, dan Medium. Yang kedua, publikasi media cetak. SOP media cetak ini dibuat untuk menjadi prosedur yang harus dilakukan oleh Departemen Medkominfo dalam penyebaran media cetak HMS. Jenis media cetak yang digunakan yaitu R32 dan majalah dinding atau mading. Nah, untuk teknik pengajuan publikasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemohon mengakses Google Sheet bit.ly/jadwal publikasi desain HMS ITB atau men-scan barcode yang tertera pada mading. Yang kedua, pemohon membaca SOP pada sheet pertama. Yang ketiga, pemohon membuka sheet berikutnya sesuai dengan keinginan media publikasi. Yang keempat, pemohon mengecek lebih dahulu slot pada Google Sheet. Yang kelima, pemohon mencantumkan departemen, nama, dan acara pada slot yang kosong. Yang keenam, pemohon segera menghubungi Kepala Departemen Medkominfo untuk keperluan seluruh media publikasi, kecuali mading, atau Wakil Kepala Departemen Medkominfo untuk keperluan media publikasi berupa mading, dengan memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, harus memberikan nama departemennya. Yang kedua, nama acara. Yang ketiga, kebutuhan publikasi yang memuat. 1, media publikasi. Yang kedua, tanggal dan waktu publikasi. Dan informasi selanjutnya yaitu pemohon harus memberikan isi publikasi yang akan di-share. Baik itu berupa tulisan atau foto atau video yang memuat informasi kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, tujuan atau sasaran kegiatan, konten kegiatan, dan caption atau kesan publikasi yang diinginkan, serta yang terakhir menyertakan kontak person. Untuk teknis yang ketujuh, publikasi akan dilakukan oleh pihak Medkominfo atau pihak terkait seperti pada grup besar HMS ITB jika pihak Medkominfo mengizinkan. Nah, yang ke-8, untuk publikasi yang menggunakan media sosial berupa Instagram, YouTube, website, dan Medium, harap langsung menghubungi Kepala atau Wakil Kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi.
Dan lalu SOP yang kedua ialah SOP mengenai desain. Dan bagian umum tentang, dan di sini di SOP desain ini kami akan menjelaskan tentang bagian umum, yaitu garis besar tentang branding yang akan dibawakan oleh HMS selama tahun kepengurusan 2020-2021. Jadi pertama, branding HMS tahun ini bertemakan Memphis Design. Jika Bosbis tidak tahu, mungkin Bosbis bisa cari lewat internet. Dan kami menggunakan warna color palette yang terlampir pada PDF sosialisasi dengan warna putih sebagai dasar dari desain tersebut. Dan lalu kedua, untuk ketentuan jenis efek yang digunakan, yaitu efek noise dan drop shadow, menjadi kebebasan dari desainer. Lalu ketiga, elemen-elemen desain yang digunakan adalah objek-objek geometri, terutama objek yang bersudut. Keempat, desain yang dibuat harus mencantumkan hashtag yang terkait. Jadi kami memiliki 3 hashtag, yaitu HMS Harmoni, HMS Keluarga Aku, dan dari HMS untuk HMS. Namun hashtag ini yang akan digunakan akan dispesifikkan lagi sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Namun yang secara umum yang kami gunakan ialah HMS Harmoni. Tapi jika ada kegiatan yang berhubungan dengan kekeluargaan, mungkin bisa menggunakan HMSku Keluargaku. Dan tapi dalam penggunaan hashtag ini, sebaiknya tetap harus mengikuti bentuk dan juga desain dari yang sudah disediakan oleh Medcominfo. Dan lalu yang kelima, yaitu desain yang dibuat harus mencantumkan logo dari HMS ITB. Dan yang terakhir, desain harus bersifat minimalis dan dapat disesuaikan kreativitas pembuat asalkan dia nggak melanggar hal-hal yang telah dijelaskan di atas tadi. Dan untuk masalah teknis dan hal sebagainya, warna, bentuk, font itu telah dijelaskan pada PDF sosialisasi. Pada saat ini kami akan menjelaskan bagian teknis pengajuan desain. Jadi teknis pengajuan atau permintaan desain ini dibagi menjadi 2, yaitu non-outline dan outline. Nah, mungkin Bosbis bingung. Non-outline itu adalah desain yang bersifat sekali pakai atau sekali publikasi. Sebagai contoh, desain yang mendadak. Atau kayak departemen yang sedang membutuhkan, misalkan suatu departemen membutuhkan untuk mempublikasi suatu informasi atau pengumuman, dan dia hanya mempublikasi sekali saja, dan dia membutuhkan suatu desain. Nah, ini yang namanya desain non-outline, itu sekali pakai saja. Nah, gimana caranya? Itu pertama, departemen yang ingin mengajukan desain harus mengisi Google Form, seperti yang telah dijelaskan di SOP sebelumnya, SOP media, atau menggunakan barcode. Dan lalu ya cari tempat yang kosong, dan lalu masukin nama sesuai dengan aturan pada slot kosong dan memberikan highlight warna biru. Itu yang membedakan dengan SOP media sebelumnya. Dan lalu pengajuan desain ini dilakukan paling lambat H-5 dari publikasi itu. Dan lalu setelah mengajukan permintaan desain, departemen yang bersangkutan diwajibkan konfirmasi kepada kepala atau wakil kepala departemen dan memberikan informasi yang telah dicantumkan di PDF sosialisasi. Kurang lebih sama seperti informasi yang telah disampaikan oleh Vira di SOP sebelumnya. Lalu yang keempat, proses desain dari kami diselesaikan paling lama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Dan departemen yang bersangkutan akan menerima lambat-lambatnya H-2 sebelum publikasi. Dan mereka bisa akan permintaan redesign kalau misalkan mereka kurang cocok. Nah, tapi jika terdapat perubahan konten kayak waktu, tempat, dan sebagainya yang bersifat kecil, departemen yang bersangkutan diberi kesempatan sampai dengan H-1 publikasi bila ingin melakukan perubahan. Nah, sudah melewati itu, maka perubahan bukan menjadi tanggung jawab dari media, tanggung jawab dari departemen kami. Dan yang terakhir, bila departemen yang bersangkutan tidak menepati SOP, maka departemen media komunikasi dan informasi berhak untuk menolak dari permintaan desain dari mereka. Nah, lalu permintaan desain outline. Nah, outline ini apa maksudnya? Jadi desain outline ini adalah desain yang bersifat jangka panjang, yang bersifat bakal dipakai terus menerus, seperti desain untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada suatu himpunan, desain untuk mengatakan bahwa besok akan ada olahraga tertentu. Nah, itu mungkin adalah desain outline. Dan ini berbeda dengan pengajuan desain sebelumnya. Jadi di desain outline ini mereka akan masuk ke Google Form atau pakai barcode, dan lalu mereka akan ke sheet yang berbeda. Jadi ada sheet SOP desain dan ada sheet desain outline. Dan lalu mereka memasukkan nama mereka di tempat yang masih kosong. Memohon mencantumkan nama departemen, nama, judul desain, dan jumlah desain pada soal tanggal
tertentu. Itu tanggal itu apa? Tanggal itu adalah tanggal di mana mereka ingin desain tersebut mereka terima. Nah, tapi jika pemohon menginginkan desain altern lebih dari satu tanggal yang berbeda, maka ya tinggal saja mereka mencantumkan departemen, nama dan judul desain dan jumlah desain di tanggal yang berbeda pula. Dan juga pengajuan dari desain ini lebih mundur lagi, yaitu H-10 dari tanggal yang diperlukan, karena ini bersifat outline, bakal dipakai terus-menerus. Dan lalu, setelah mengajukan permintaan desain, departemen yang bersangkutan wajib kembali lagi untuk konfirmasi kepada kepala atau wakil kepala Departemen Media Komunikasi dan Informasi dan mencantumkan informasi-informasi seperti pada sebelumnya, seperti pada PDF sosialisasi. Dan lalu proses desain dilakukan paling lama 5 hari. Dan departemen yang bersangkutan akan menerima selambat-lambatnya H-2 apa yang dibutuhkan. Dan departemen yang bersangkutan memiliki hak untuk memasukkan desain kalau misalnya mereka kurang sesuai. Lalu bila departemen yang bersangkutan tidak menepati SOP, maka Departemen Media Komunikasi Informasi berhak untuk menolak permintaan desain. Dan dari SOP-SOP ini bakal muncul juga ada saksi-saksi yang bisa dilihat oleh Bospis di PDF sosialisasi. Dan juga ada beberapa lampiran seperti contoh Google Sheet pada SOP Media dan juga lampiran contoh-contoh desain yang telah kami buat. Dan sekian dari sosialisasi dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Nomor 1.